Disindir pelit sekampung padahal udah nyumbang 50 juta buat masjid. Ternyata uangnya ditilep kakak ipar buat bangun rumah tingkat. Tonton gimana suamiku ngamuk pakai toa masjid. Angka yang tertera di layar ponsel pintar itu membuat Nadine tersenyum simpul. 50 juta rupiah. Bagi sebagian orang di ibu kota, nominal itu mungkin hanya seharga tas bermerek atau DP mobil baru. Namun bagi Nadine dan suaminya, Arya, uang itu adalah hasil dari keringat, kerja lembur, dan penghematan ketat selama hampir 3 tahun. Nadine menyandarkan punggungnya ke sofa, menatap Arya yang baru saja keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit lehernya. Pria itu tampak lelah, namun matanya memancarkan kehangatan yang sama seperti hari pertama mereka menikah. "Mas, uang tabungan kita sudah genap 50 juta, ucap Nadine lembut, memecah keheningan malam. Langkah Arya terhenti. Ia tersenyum lebar, menghampiri istrinya, dan duduk di sebelahnya. "Alhamdulillah. Akhirnya ya, Din. 3 tahun kita puasa Staycation, puasa makan di luar tiap akhir pekan, bahkan kamu rela bawa bekal tiap hari ke kantor." Nadine mengangguk pelan. "Semua sepadan, Mas. Ingat nazar kita? Kalau tabungan ini sudah cukup, kita mau bantu renovasi Masjid Al-Ikhlas di kampungmu. Terakhir kita ke sana 2 tahun lalu, atapnya sudah mau ambruk, kan?" Arya menghela napas panjang, bayangan masa kecilnya melintas. Masjid Al-Ikhlas bukan sekadar bangunan baginya. Di sanalah ia belajar mengaji, bermain petak umpet di pelatarannya, dan belajar azan untuk pertama kalinya. Mengingat kondisi masjid yang memprihatinkan tempo hari selalu membuat hatinya tersayat. "Iya, Din. Bulan lalu Mas Ridwan juga telepon. Katanya dia sekarang ditunjuk jadi ketua panitia renovasi masjid. Tapi ya itu, dananya mandek. Warga kampung kan mayoritas petani, sumbangannya 1.000-2.000, entah kapan kumpulnya," jelas Arya. Mas Ridwan adalah kakak kandung Arya satu-satunya yang menetap di kampung untuk menemani ibu mereka. "Ya sudah, Mas. Besok kita transfer saja ke rekening Mas Ridwan. Biar pembangunannya cepat dimulai sebelum bulan puasa, jadi pas lebaran nanti warga sudah bisa sholat Id dengan nyaman. Atapnya nggak bocor lagi, karpetnya nggak bau apek," usul Nadine dengan mata berbinar. Keesokan harinya, Arya menelpon Mas Ridwan. Suara dari seberang telepon terdengar sangat antusias, bahkan diselingi takbir berulang kali. "Allahu Akbar. Alhamdulillah, ya Allah. Adikku dan istri tercintanya memang luar biasa," seru Mas Ridwan dengan nada suara yang dibuat seberat dan sewibawa mungkin. "Mas janji, ya, uang ini akan Mas kelola dengan amanah. Besok juga Mas langsung pesan material. Pasir, semen, bata merah, besi cor, semua Mas urus. Kalian tenang saja di Jakarta, tahu-tahu beres." Mendengar janji manis itu, Nadine yang ikut mendengarkan lewat loudspeaker merasa lega. Jari-jarinya dengan mantap menekan pin M-Banking, mengirimkan uang 50 juta rupiah utuh ke rekening pribadi Mas Ridwan, karena menurut sang kakak ipar, rekening masjid sedang bermasalah dan sulit dicairkan. Nadine tidak menaruh curiga sedikit pun. Baginya, menyerahkan amanah kepada keluarga sendiri adalah jalan yang paling aman. 2 bulan berlalu sejak hari transfer tersebut. Aroma khas bulan suci Ramadan telah berganti menjadi euforia menyambut Hari Raya Idul Fitri. Nadine dan Arya tengah sibuk mengepak barang ke dalam bagasi mobil city car mereka yang sudah berusia 5 tahun. "Oleh-oleh untuk ibu sudah masuk. Din, mukena sutra yang kamu beli kemarin?" tanya Arya sambil menutup pintu bagasi. "Sudah dong, Mas. Aman di koper biru. Oh ya, baju koko untuk Mas Ridwan dan gamis untuk Mbak Sari juga sudah aku pisahkan di paper bag," jawab Nadine sambil merapikan jilbabnya di kaca spion. Sepanjang perjalanan menembus kemacetan jalur Pantura, suasana hati keduanya sangat riang. Sesekali mereka menyanyikan lagu-lagu nostalgia yang diputar dari radio mobil. Namun, topik yang paling sering mereka bicarakan tentu saja adalah Masjid Al-Ikhlas. "Aku nggak sabar deh, Mas.
Lihat masjidnya sekarang. Bayangin ya, catnya pasti sudah hijau cerah. Terus lantainya pakai keramik putih yang dingin itu. Orang-orang pasti senang banget bisa iktikaf di sana. Ucap Nadine sambil membayangkan. Arya menggenggam tangan kiri istrinya dengan lembut. Mas yang paling bersyukur punya istri sepertimu. Din, kamu rela uang tabungan kita dihabiskan untuk kampung halamanku. Padahal kita sendiri masih ngontrak di Jakarta. Hus, Mas nggak boleh ngomong gitu. Itu kan tabungan akhirat kita. Rumah di dunia MAH bisa dicari pelan-pelan. Balas Nadine bijak, meski dalam hati ia juga memendam rindu memiliki rumah sendiri. Perjalanan yang memakan waktu belasan jam itu tak terasa melelahkan karena didorong oleh ekspektasi yang tinggi. Arya bahkan bercerita bagaimana ia dulu sering terpeleset di tempat wudhu karena lantainya yang berlumut, dan berharap uang donasi mereka juga digunakan untuk merenovasi area sanitasi tersebut. Matahari mulai condong ke barat, memancarkan semburat jingga kemerahan saat mobil mereka akhirnya memasuki gapura desa Karangjati. Jalanan aspal yang mulai berlubang di sana-sini menyambut roda mobil mereka. Udara sore yang sejuk dan aroma tanah basah sehabis hujan membuat Nadine menarik napas panjang. Mereka telah tiba. Dan hal pertama yang ingin Nadine lihat sebelum sampai ke rumah mertuanya adalah menara Masjid Al-Ikhlas. Mobil melaju pelan melewati jalan utama desa. Jantung Nadine berdebar lebih cepat. Di ujung tikungan ini, biasanya bangunan masjid sudah mulai terlihat. Pelan-pelan, Mas. Aku mau lihat masjidnya. Pinta Nadine, menurunkan kaca jendela mobilnya. Arya menginjak rem perlahan. Namun, begitu mobil mereka berbelok dan bangunan itu mulai tampak sepenuhnya, senyum di bibir Nadine perlahan luntur. Matanya memicing, mencoba memastikan bahwa ia tidak salah lihat atau salah mengingat lokasi. Di sebelahnya, Arya menghentikan mobil sepenuhnya di pinggir jalan, mematikan mesin, dan terpaku menatap keluar jendela. Hening yang memekakan telinga memenuhi kabin mobil. Di depan mereka berdiri Masjid Al-Ikhlas. Bukan dengan cat hijau cerah, bukan dengan keramik putih yang mengkilap, dan tentu saja bukan dengan atap baru yang kokoh. Bangunan itu masih sama persis seperti 2 tahun lalu, bahkan kondisinya jauh lebih mengenaskan. Cat dinding luarnya sudah mengelupas parah, memperlihatkan plesteran semen yang menghitam karena jamur. Gentengnya banyak yang melorot dan pecah. Yang paling menyayat hati, sebagian atap di sisi kanan hanya ditutupi oleh terpal biru raksasa yang diikat menggunakan tali rafia seadanya. Nadine membuka pintu mobil dan melangkah turun. Udara desa yang tadi terasa sejuk tiba-tiba terasa mencekik lehernya. Ia berjalan mendekat ke area pelataran. Rumput liar tumbuh tinggi di sudut-sudut halaman. Tempat wudunya, kerannya banyak yang patah, diganti dengan selang plastik butut yang bocor kemana-mana, menggenangi lantai plesteran yang penuh lumut. Mas! Suara Nadine tercekat. Ia menoleh ke arah suaminya yang kini sudah berdiri di sampingnya. Rahang Arya mengeras, matanya menatap tajam ke arah atap yang ditutupi terpal. Gak ada satupun batu bata baru di sini, Din, bisik Arya, suaranya bergetar menahan emosi yang tiba-tiba menggelegak di dadanya. Gak ada satu sak semen pun yang dipakai untuk tempat ini. Nadine melangkah ke arah pintu utama masjid yang terbuat dari kayu jati tua yang mulai lapuk dimakan rayap. Ia mengintip ke dalam. Karpet sajadahnya masih karpet tipis berwarna hijau pudar yang sama, baunya lembab dan apek, menandakan air hujan selalu berhasil menerobos masuk dari atap yang bocor. Kotak amalnya terlihat kusam di pojok ruangan. 50 juta, Mas? Uang 50 juta di kampung ini seharusnya sudah bisa merombak seluruh atap dan mengganti lantainya. Jangankan keramik, ini bahkan paku baru saja tidak ada. Ucap Nadine, matanya mulai memanas. Ada rasa kecewa, marah, dan kebingungan yang bercampur aduk menjadi satu. Kita pulang ke rumah ibu sekarang, kata Arya dengan nada dingin yang jarang sekali didengar oleh Nadine. Aku harus bicara dengan Mas Ridwan. Mereka kembali ke mobil dalam kebisuan.
Ekspektasi indah yang mereka bangun sepanjang perjalanan hancur lebur berserakan di pelataran masjid yang reot itu. Malam pertama di kampung dilalui dengan kecanggungan. Mas Ridwan dan istrinya, Mbak Sari, belum datang berkunjung karena kabarnya sedang ada urusan bisnis di kota kecamatan dan baru akan pulang larut malam. Ibu mertua menyambut mereka dengan tangis rindu dan rentetan pertanyaan tentang Jakarta, membuat Arya tidak tega untuk langsung menanyakan perihal masjid malam itu juga. Keesokan paginya, Nadine memutuskan untuk pergi ke tukang sayur keliling yang biasa mangkal di perempatan desa. Selain ingin memasakkan lauk kesukaan ibu mertua dan Arya, Nadine juga ingin bernostalgia dengan suasana pagi di kampung. Di bawah pohon beringin perempatan, gerobak sayur Kang Maman sudah dikerumuni belasan ibu-ibu berdaster. Suara tawar-menawar yang riuh terdengar sampai dari kejauhan. Nadine datang dengan senyum ramah, menyapa beberapa wajah yang ia ingat. Mbak Nadine, istrinya Nak Arya ya? Kapan nyampe, Mbak? Sapa Bei Inah, tetangga sebelah rumah mertuanya. Alhamdulillah, baru kemarin sore, Bei, jawab Nadine sopan, sambil mulai memilih-milih tomat dan cabai merah. Namun, Nadine dengan cepat menyadari adanya perubahan atmosfer. Beberapa ibu yang tadi tertawa renyah tiba-tiba terdiam, saling lirik, dan mulai berbisik-bisik sambil melihat ke arahnya. Pendengaran Nadine cukup tajam untuk menangkap kepingan-kepingan kalimat yang meluncur dari mulut mereka. Itu tuh, menantunya Bu Lasmi yang dari Jakarta. Katanya kerja di gedung tinggi, suaminya juga gajinya gede. Iya, bawa mobil, tapi pelitnya minta ampun. Masjid desanya sendiri mau rubuh boro-boro nyumbang. Tangan Nadine yang sedang memegang tomat terhenti di udara. Dadanya berdesir panas. Ia melirik ke arah suara itu berasal. 3 orang ibu-ibu yang berdandan cukup mencolok sedang bergosip, dipimpin oleh Bu Tejo, sosok yang memang terkenal bermulut tajam di desa itu. Bu Tejo sepertinya sadar sedang ditatap oleh Nadine. Alih-alih diam, ia malah mengeraskan suaranya, sengaja membiarkan Nadine mendengarnya. Zaman sekarang tuh ya, banyak orang gaya-gayaan hidup di kota. Pas mudik mobilnya dikilapin, bajunya mentereng. Tapi giliran dimintain sumbangan buat rumah Allah, alasannya 1000 macam. Katanya, nanti, sampai atapnya ditambal terpal juga nggak turun-turun duitnya. Seru Bu Tejo sambil memilah-milah tempe dengan kasar. Ibu-ibu yang lain tertawa sumbang. Betul itu, Bu. Untung kita punya Pak Ridwan. Ya? Dia sampai rela ngajuin proposal kemana-mana demi masjid kita. Kalau ngarepin adiknya yang di Jakarta MAH, mimpi. Namanya juga orang kota, duitnya cuma buat makan enak sendiri, timpal yang lain. Nadine menggigit bibir bawahnya kuat-kuat hingga terasa perih. Hatinya menjerit. Pelit? Tidak menyumbang? 50 juta? Bu, 50 juta uang kami berikan untuk masjid ini. Batinnya berteriak histeris. Nadine ingin sekali membalikkan badannya, melabrak ibu-ibu itu, dan membongkar bukti transfer di wajah mereka. Namun, ia teringat pesan Arya semalam. Tahan dulu, Din. Jangan ribut di luar sebelum kita dengar langsung penjelasan dari Mas Ridwan. Aku nggak mau ibu jantungan dengar ribut-ribut di luar. Menelan ludah kepahitan, Nadine buru-buru membayar belanjaannya kepada Kang Maman. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun atau menawar harga, ia berbalik dan berjalan cepat meninggalkan kerumunan itu. Di belakangnya, sayup-sayup masih terdengar tawa meremehkan dari ibu-ibu tersebut. Sepanjang jalan pulang, air mata Nadine menetes tidak tertahankan. Bukan sekadar karena dihina, melainkan karena rasa sakit dari ketidakadilan. Niat tulusnya difitnah. Pengorbanannya dianggap angin lalu. Saat ia melangkah masuk ke dapur rumah mertuanya, Arya yang sedang menyeduh kopi langsung menyadari mata istrinya yang memerah. Din, kamu kenapa? Ada yang ganggu kamu di jalan? Tanya Arya, raut wajahnya berubah panik. Nadine meletakkan kantong belanjaannya di meja dengan kasar, lalu menangis terseduh-seduh di dada suaminya.
Di antara isak tangisnya, ia menceritakan setiap sindiran, setiap hinaan, dan setiap kata pelit yang dilontarkan warga kepadanya pagi ini. Rahang Arya kembali mengeras, kali ini lebih kaku dari sebelumnya. Gelas kopi di tangannya diletakkan dengan hentakan keras ke meja. Malam ini juga aku seret Mas Ridwan ke ruang tamu. Aku nggak peduli lagi, desis Arya dengan amarah yang tertahan. Malam harinya, setelah makan malam yang terasa hambar bagi Nadine dan Arya, keluarga itu berkumpul di ruang tamu keluarga. Ibu mertua sedang duduk santai sambil menonton sinetron, sementara Mas Ridwan dan Mbak Sari baru saja tiba. Mbak Sari masuk dengan gaya yang membuat Nadine mengernyit. Ia mengenakan gamis sutra tebal yang terlihat mahal, tangannya dihiasi gelang emas keroncong yang bergemerincing setiap kali ia bergerak, dan ia membawa parsel buah impor serta sekotak kue dari toko ternama di kota. Sangat kontras dengan keluhan Mas Ridwan di telepon tentang susahnya mencari uang di desa. Wah, adikku dari ibu kota. Makin subur aja kamu. Nadine juga. Kok kelihatannya pucat? Kurang piknik ya di Jakarta? Sapa Mbak Sari dengan nada suara yang melengking dan tawa yang dibuat-buat. Nadine hanya tersenyum tipis. Sangat tipis. Alhamdulillah sehat, Mbak. Mas Ridwan duduk di hadapan Arya, menyilangkan kaki dengan santai sambil menyalakan sebatang rokok. Gimana perjalanan? Lancar? Maaf ya Mas, sama Mbak Sari kemarin nggak bisa nyambut. Biasa? Urusan bisnis pesanan material lagi padat-padatnya. Arya tidak basa-basi. Ia menatap kakaknya dengan sorot mata lurus dan tajam. Ibu mertua yang menyadari perubahan aura anak bungsunya mematikan televisi. Mas Ridwan, panggil Arya, suaranya rendah namun penuh penekanan. Aku dan Nadine kemarin mampir ke masjid depan. Kok kondisinya malah makin parah? Atapnya bocor ditutup terpal. Uang 50 juta yang aku transfer 2 bulan lalu itu, kemana? Pertanyaan langsung itu membuat suasana ruang tamu mendadak beku. Gelang di tangan Mbak Sari berhenti bergemerincing. Ibu mertua membelalakan matanya, menatap Arya dan Ridwan bergantian. 50 juta? Kamu nyumbang 50 juta? Tanya sang ibu tak percaya. Mas Ridwan terdiam selama beberapa detik. Asap rokoknya mengepul lambat ke langit-langit. Bukannya panik, raut wajahnya malah berubah menjadi sangat tenang. Ia tersenyum, sebuah senyuman bapak-bapak bijak yang sering ia gunakan saat rapat desa. Oh, itu? Ridwan menghela napas panjang, seolah sedang memikul beban berat. Astagfirullah, Mas kira kamu sudah ngerti situasi lapangan. Gini loh, Dek. Ridwan mencondongkan badannya ke depan. 2 bulan lalu pas kamu transfer, harga material itu tiba-tiba meroket tajam. Harga semen gila-gilaan, besi cor naik 2 kali lipat gara-gara ada kelangkaan dari pabrik. Kalau Mas paksa beli material pakai uang 50 juta itu, cuma dapat separuhnya. Nanggung banget. Nanti masjidnya malah mangkrak tengah jalan. Lalu uangnya di mana sekarang? Kejar Nadine, tak bisa lagi menahan diri untuk ikut campur. Sabar, Nadine, sabar. Orang sabar disayang Allah, ucap Ridwan dengan nada menasihati, yang entah kenapa membuat darah Nadine semakin mendidih. Uangnya utuh, Mas pindahkan ke deposito jangka pendek di BPR kecamatan. Kenapa? Biar aman, dan ada bunganya dikit-dikit buat nambah kas masjid. Mas ini kan ketua panitia, Mas harus putar otak. Kita ini lagi nunggu sumbangan warga kumpul semua. Kalau sudah genap 100 juta, baru kita bongkar total itu masjid. Bikin pondasi baru, atap baja ringan, sekalian. Mbak Sari langsung menimpali dengan antusias. Betul itu. Nadine, Arya, kalian di kota tuh nggak tahu susahnya ngurus warga kampung. Duit warga MAH seret. Mas Ridwan ini tiap hari loh keliling nagih sumbangan sampai kurang tidur. Bukannya makasih, kalian datang-datang malah nginterogasi kayak polisi gini. Nggak sopan tahu di depan ibu.
Ibu mertua yang sejak tadi mendengarkan, langsung mengangguk setuju. Iya, Din. Kakakmu ini sibuknya minta ampun ngurusin masjid. Ibu sering lihat dia pulang malam bawa-bawa berkas. Uangnya kan aman di bank. Kalian ini kok ya suzon sama darah daging sendiri. Arya mengusap wajahnya kasar. Logika yang dipakai kakaknya terdengar masuk akal bagi orang awam, tapi insting bisnis Arya mengatakan ada yang salah. Deposito untuk kas masjid, memakai rekening pribadi, dan kelangkaan material macam apa yang terjadi di pertengahan tahun tanpa ada isu ekonomi nasional? Namun, melihat ibunya yang sudah membela Ridwan mati-matian, Arya tahu berdebat malam ini hanya akan berujung pada pertengkaran keluarga yang menyakiti hati sang ibu. Bisa Mas perlihatkan buku tabungan atau biliet depositonya besok? Tantang Arya. Ridwan terkekeh pelan. Ya ampun, besok kan hari libur, bank tutup. Bilietnya juga disimpan di brankas kantor sekretariat desa, kuncinya dibawa Pak Kades yang lagi mudik keluar kota. Nantilah, habis lebaran Mas tunjukkan. Kalian santai saja, nikmati liburan. Masa baru datang udah ngomongin proyek terus. Mas Ridwan mematikan rokoknya, lalu mengalihkan pembicaraan dengan santai ke arah kue-kue impor yang dibawa istrinya. Nadine dan Arya saling bertatapan. Ada pesan diam di antara mata suami istri itu. Mereka tahu Mas Ridwan berbohong. Alasan manis itu terlalu sempurna, terlalu rapi, dan tercium bau busuk yang disembunyikan rapat-rapat. Gelang emas Mbak Sari yang mencolok seolah mengejek mereka dari seberang meja. Malam itu, Nadine bersumpah dalam hati. Ia tidak akan menunggu sampai habis lebaran. Ia sendiri yang akan mencari tahu kemana uang keringat mereka mengalir, apapun risikonya. Sinar matahari pagi yang hangat tak mampu mengusir hawa dingin di hati Nadine dan Arya. Setelah perdebatan tak kasat mata di ruang tamu semalam, keduanya sepakat bahwa diam dan menunggu bukanlah pilihan. Insting mereka mengatakan ada sesuatu yang sangat salah sedang terjadi di desa ini. Kita ke rumah Mas Ridwan pagi ini, bisik Arya saat Nadine sedang merapikan tempat tidur mereka. Alasannya silaturahmi balasan. Tapi tujuanku satu, Din. Aku mau lihat, bisnis, apa yang tiba-tiba bikin Mas Ridwan sibuk sampai nggak bisa jemput adiknya sendiri. Nadine mengangguk setuju. Ia segera bersiap. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk berpamitan pada ibu mertua dengan alasan ingin jalan-jalan pagi menyusuri desa. Rumah Mas Ridwan terletak agak jauh dari pusat desa, tepatnya di ujung jalan kenanga yang berbatasan langsung dengan area perkebunan warga. Dulu, seingat Nadine, rumah itu adalah rumah panggung kayu sederhana peninggalan kakek Arya, yang halamannya sering becek jika hujan turun. Namun, saat mobil City Car Arya berbelok memasuki jalan kenanga, pemandangan yang tersaji di depan mata membuat Nadine menahan napas. Di ujung jalan itu, rumah panggung kayu tua telah raib. Sebagai gantinya, berdiri kerangka sebuah bangunan megah bergaya minimalis modern yang sedang dalam tahap pembangunan. Tembok-tembok bata merah yang tebal telah tersusun rapi, sebagian sudah diplester halus. Tiang-tiang beton kokoh menyangga lantai 2 yang sedang dicor. Perancah bambu dan kayu steger mengelilingi bangunan tersebut layaknya sebuah proyek besar. Arya menghentikan mobilnya sekitar 50 meter dari lokasi. Tangannya mencengkeram setir dengan sangat kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Di halaman rumah yang luas itu, teronggok gunungan pasir hitam kualitas terbaik. Puluhan sak semen merek ternama bertumpuk rapi di bawah terpal, berdampingan dengan tumpukan besi ulir berbagai ukuran dan tumpukan bata ringan, hebel, yang harganya jelas tidak murah. Belasan tukang bangunan tampak sibuk bekerja. Ada yang mengaduk semen, memotong keramik, hingga mengelas pagar besi. Besi cor langka dari pabrik, ya? Gumam Arya dengan nada sinis yang menyayat hati. Harga semen gila-gilaan, ya? Tapi anehnya, semua barang langka dan mahal itu bisa menumpuk di halaman rumahnya sendiri. Nadine merasakan dada sesak. Mas ini. Ya, Din. Ini jawaban dari mana larinya uang 50 juta kita. Dan mungkin,
Bukan cuma uang kita, sahut Arya tajam. Ayo kita turun. Kita pasang wajah paling ramah yang kita bisa. Aku mau dengar langsung apa kata Mas Ridwan. Kehadiran mobil Arya rupanya disadari oleh pemilik rumah. Belum sempat Nadine dan Arya mengetuk pintu sementara yang terbuat dari triplex, Mbak Sari sudah keluar menyambut mereka. Ia tampak baru saja selesai mandi, mengenakan daster bordir yang terlihat mahal, dengan rambut basah yang dibalut handuk kecil. Dan tentu saja, perhiasan emasnya tidak pernah tertinggal. Pagi ini, sebuah kalung emas berliontin besar bertengger manis di lehernya. Loh, Arya, Nadine, tumben pagi-pagi udah kemari? Wah, maaf ya rumahnya berantakan banget. Namanya juga lagi bangun, istana, kecil-kecilan. Sapa Mbak Sari dengan suara lantang, sengaja ditekankan pada kata istana. Iya, Mbak. Jalan-jalan pagi aja cari udara segar. Sekalian mampir. Mas Ridwan ada? Tanya Arya, berusaha menetralkan raut wajahnya. Mas Ridwan lagi keluar bentar, ngecek mandor di toko material. Ayo masuk ke pendopo belakang aja, di sana udah rapi. Ajak Mbak Sari sambil melenggang masuk melewati tumpukan sak semen. Nadine dan Arya mengekor di belakang. Sambil berjalan, mata Nadine menyapu sekeliling. Lantai dasar rumah itu sudah mulai dipasangi granit berukuran besar berwarna putih bersih. Sangat kontras dengan karpet apek dan lantai berlumut di Masjid Al-Ikhlas yang berjarak hanya 2 km dari sini. Sesampainya di pendopo belakang, Mbak Sari menyuruh asisten rumah tangganya, sesuatu yang baru Nadine ketahui hari ini bahwa mereka kini punya asisten, untuk membuatkan teh dan membawa camilan. Hebat ya, Mbak Sari dan Mas Ridwan. 2 tahun lalu ke sini masih rumah kayu. Sekarang udah mau jadi rumah tingkat. Bisnisnya pasti lagi lancar banget. Pancing Nadine dengan senyum ramah yang dibuat-buat. Mbak Sari langsung tertawa bangga, membusungkan dadanya. Alhamdulillah, Din. Rezeki istri solehah, ya gini ini. Mas Ridwan itu sekarang lagi banyak pegang proyek desa. Biasalah, orang penting, banyak kenalan, atas. Rezekinya ngalir terus. Mbak Sari kemudian melirik ke arah luar, menatap mobil Arya yang terparkir. Ar, kamu tuh kan kerja di Jakarta udah lama. Masa mobilnya masih yang itu-itu aja? Kecil, udah agak kusam lagi catnya. Gak malu apa sama tetangga di Jakarta? Mending kayak Mas Ridwan nih, kemarin baru aja kasih DP buat beli Pajero. Katanya sih biar kalau ninjau proyek nggak malu-maluin. Ya kan? Sindiran itu meluncur mulus tanpa rasa bersalah. Nadine menggigit bagian dalam pipinya, menahan amarah yang meletup. Uang hasil mereka berhemat, puasa jajan, dan membawa bekal setiap hari, kini menjelma menjadi batu bata, granit, dan DP mobil mewah untuk wanita yang sedang merendahkan mereka saat ini. Kami mementingkan fungsi, Mbak. Selama mobilnya masih bisa jalan dan gak mogok, kami rasa belum perlu ganti, jawab Arya datar. Lagi pula, ada hal yang lebih penting untuk diprioritaskan. Seperti tabungan akhirat, misalnya. Mbak Sari mengibaskan tangannya, tak menangkap sarkasme dalam ucapan adik iparnya. Ah, kamu tuh kolot, Ar. Hidup di kota kok gayanya kayak orang susah. Makanya belajar dong bisnis sama Mas Ridwan. Tak lama kemudian, Mas Ridwan pulang dengan mengendarai motor metik barunya. Ia tampak sedikit terkejut melihat Arya dan Nadine di pendoponya, namun dengan cepat memasang topeng wajah cerianya. Arya tak banyak bertanya. Ia hanya mengamati, menyimpan setiap kejanggalan dalam kepalanya bak kepingan puzzle yang siap disusun. Setelah meminum teh seadanya, Arya dan Nadine pamit pulang dengan alasan ibu mertua sendirian di rumah. Dalam perjalanan pulang, Arya menghentikan mobilnya di depan balai desa yang sepi. Din, Mas akan cari celah untuk ngecek mutasi rekening ke bank di kecamatan. Kamu berani nggak jalan sendiri ke rumah Pak Kasim? Dia bendahara panitia masjid kan? Rumahnya di belakang balai desa ini, kata Arya. Berani, Mas.
Aku tahu apa yang harus kutanyakan, jawab Nadine mantap. Matanya memancarkan tekad bulat. Setelah Arya melaju pergi, Nadine berjalan kaki menyusuri gang sempit di belakang balai desa. Ia menemukan rumah sederhana bercat hijau kusam milik Pak Kasim. Pria parubaya bertubuh kurus itu sedang membelah kayu bakar di halaman samping saat Nadine mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Mbak Nadine? Mari masuk, Mbak. Sambut Pak Kasim dengan tergopoh-gopoh, mengusap tangannya yang kotor ke celana komprangnya. Di ruang tamu yang sempit dan hanya diterangi cahaya matahari dari jendela, Nadine duduk berhadapan dengan Pak Kasim. Setelah basa-basi sejenak menanyakan kabar keluarga, Nadine langsung mengarahkan pembicaraan ke tujuan utamanya. Pak Kasim, maaf sebelumnya kalau kedatangan saya merepotkan. Saya cuma mau tanya soal progres masjid. Pak, saya dan Mas Arya agak sedih lihat kondisinya kok malah makin rusak ya? Tanya Nadine dengan nada prihatin. Pak Kasim menghela napas panjang, wajah tuanya terlihat gundah. Ya begitulah, Mbak. Saya selaku bendahara juga malu sebetulnya. Warga udah pada nanya kapan dibangun, tapi kas masjid kita itu kosong melompong. Boro-boro buat beli semen, buat bayar listrik air masjid aja kadang harus nombok dari kotak amal Jumat. Kosong? Tapi bukannya kemarin ada rencana pengumpulan dana besar-besaran, Pak? Pancing Nadine. Iya, tapi ya warga desa kemampuannya seberapa toh, Mbak? Ini loh, Mbak Nadine bisa lihat sendiri. Pak Kasim beranjak ke lemari tuanya dan mengambil sebuah buku tulis bersampul batik yang sudutnya sudah melengkung. Ia meletakkannya di depan Nadine. Ini buku kas masjid satu-satunya. Nadine membuka buku tersebut. Jari telunjuknya menyusuri deretan angka yang ditulis tangan dengan rapi menggunakan tinta hitam. Angkanya berkisar di puluhan dan ratusan ribu rupiah. Sumbangan dari hamba Allah 50.000, infak Jumat 150.000, donasi Bapak X 200.000. Nadine membuka halaman demi halaman untuk bulan di mana ia dan Arya mentransfer uang tersebut. Halaman itu bersih. Tidak ada angka 50 juta. Total saldo akhir di bulan tersebut hanya menunjukkan angka 4.350.000 rupiah. Pak, suara Nadine sedikit bergetar. Apakah ada buku kas lain? Mungkin rekening bank khusus yang dipegang ketua panitia? Pak Kasim menggeleng. Aturannya semua dana masuk itu lewat saya dulu dicatat, baru disetorkan ke bank desa. Tapi 2 bulan lalu, Pak Ridwan memang sempat bilang kalau ada donatur dari luar yang mau nyumbang langsung ke rekening pribadinya karena alasan kepraktisan. Katanya nanti kalau materialnya udah mau dibeli, baru laporannya diserahkan ke saya. Sampai detik ini, saya belum terima laporan sepeser pun. Nota pembelian paku saja nggak ada, Mbak. Dada Nadine terasa sesak. Kebohongan Mas Ridwan begitu telanjang. Pria itu tidak menyimpannya di deposito demi kas masjid. Pria itu menilapnya bulat-bulat tanpa pernah melaporkannya ke kepanitiaan masjid. Mbak Nadine nanya begini, apa ada yang salah? Tanya Pak Kasim ragu-ragu melihat raut wajah Nadine yang memucat namun rahangnya mengeras. Tidak apa-apa, Pak. Terima kasih banyak informasinya. Saya permisi dulu. Nadine tersenyum getir, menutup buku kas itu. Ia telah mendapatkan bukti pertama. Kini, ia harus memberitahu ibu mertua sebelum segalanya menjadi bumerang bagi keluarganya. Sesampainya di rumah mertua, Nadine mendapati ibu mertua sedang duduk di teras depan sambil mengiris bawang. Nadine menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian. Arya belum pulang, tetapi Nadine merasa ibu mertua berhak tahu apa yang sedang terjadi agar tidak terus-terusan ditipu oleh anak sulungnya sendiri. Nadine duduk di lincak bambu di sebelah ibu. Bu, Nadine boleh bicara sebentar? Ini soal Mas Ridwan dan masjid desa. Tangan ibu mertua yang sedang memegang pisau terhenti. Ia menatap Nadine dengan pandangan menyelidik, lalu menghela napas pelan. Ada apa lagi toh, Din? Semalam kan sudah dijelaskan sama masmu. Kenapa masih dibahas? Bu, tadi Nadine habis dari rumah Pak Kasim, bendahara masjid.
Di buku kas, sama sekali tidak ada laporan soal uang 50 juta yang Arya transfer. Bahkan, tidak ada kejelasan soal donasi yang masuk ke rekening Mas Ridwan. Jelas Nadine dengan nada selembut mungkin, berharap mertuanya bisa memproses informasi tersebut dengan jernih. Bukannya terkejut atau prihatin, wajah ibu mertua justru berubah kaku. Pisau dan bawang diletakkan dengan sedikit kasar ke dalam baskom. Nadine, panggil ibu mertua dengan nada suara yang meninggi, membuat Nadine berjengit kaget. Kamu ini baru 2 hari di kampung, sudah keliling cari-cari kesalahan kakak iparmu sendiri? Pak Kasim itu orang tua yang kadang pikun. Laporannya pasti belum diupdate sama Ridwan. Tapi Bu, kami baru saja dari rumah Mas Ridwan. Rumahnya sedang dibangun besar-besaran. Uang dari mana? Bu? Mas Ridwan bilang harga semen mahal, tapi di rumahnya berpuluh-puluh sak semen menumpuk. Belum lagi Mbak Sari yang maaf, pamer perhiasan dan rencana beli mobil baru. Nadine mencoba membeberkan fakta, meski suaranya mulai bergetar. Mendengar nama menantu kesayangannya disebut, amarah ibu mertua meledak. Astagfirullahaladzim. Nadine, ibu nggak nyangka kamu punya hati sepicik ini. Bentak ibu mertua, matanya menatap tajam ke arah Nadine. Kamu iri? Kamu dengki melihat kakak iparmu sekarang sukses? Mentang-mentang kamu dan Arya kerja di Jakarta, kalian pikir orang kampung nggak bisa sukses? Nggak bisa bangun rumah bagus? Bukan begitu maksud Nadine, Bu. Tolong logikanya dipakai sedikit. Uang 50 juta itu. Cukup, potong ibu mertua, telunjuknya mengarah tepat ke wajah Nadine. Sari itu sudah cerita ke ibu tadi pagi lewat Wa. Dia bilang, kalian berdua datang ke proyek rumahnya pakai wajah masam, nyindir-nyindir kekayaan mereka. Sari bilang kalian itu sirik karena mobil kalian jelek dan belum bisa punya rumah sendiri di Jakarta. Air mata Nadine runtuh seketika. Hatinya hancur berkeping-keping. Bukan hanya karena dituduh iri, tetapi mengetahui bahwa Mbak Sari telah memutarbalikkan fakta dan mencuci otak mertuanya terlebih dahulu. Asal kamu tahu ya, Din, Ridwan itu pontang-panting kerja siang malam. Dia dapat proyek pemborongan dari desa sebelah, makanya dia bisa bangun rumah. Jangan kamu kait-kaitkan rezeki halal kakak iparmu dengan uang masjid yang memang sedang disimpan. Kamu mau memecah belah persaudaraan anak-anak ibu. Nadine membisu. Ia menundukkan kepala, membiarkan air matanya menetes jatuh ke lantai plesteran teras. Ia sadar, berdebat dengan orang tua yang sudah terbutakan oleh rasa bangga pada anaknya adalah hal yang sia-sia. Setebal apapun bukti yang ia bawa, jika hatinya sudah tertutup hasutan, maka Nadine hanya akan menjadi tokoh antagonis di mata mertuanya. Maafkan Nadine, Bu, ucap Nadine lirih, bangkit dari duduknya dan berlari masuk ke dalam kamar. Di dalam sana, ia menangis sejadi-jadinya, merasa sendirian di tengah keluarga yang asing. Sementara Nadine menangis di kamar, di ibu kota kecamatan yang berjarak belasan kilometer dari desa, Arya sedang melancarkan aksinya. Ia memarkirkan mobilnya agak jauh dari sebuah toko material terbesar di daerah itu. TB. Sumber Rejeki. Sebelum masuk, Arya menyempatkan diri mampir ke mesin ATM. Ia mencetak mutasi rekening pribadinya dan rekening bank desa yang ia ketahui dari Pak RT waktu ia masih remaja. Sesuai dugaannya, mutasi rekening pribadinya menunjukkan transfer keluar sebesar 50 juta rupiah tepat pada tanggal 12 Maret, masuk ke rekening atas nama Ridwan Hidayat. Tidak ada return, tidak ada pemindahan ke rekening yayasan atau deposito masjid. Berbekal keyakinan itu, Arya melangkah masuk ke dalam TB. Sumber Rejeki. Suasana toko sangat sibuk, para kuli sedang mengangkut sak semen ke atas truk cold diesel. Arya langsung menghampiri meja kasir di mana seorang pria parubaya etnis Tionghoa berkacamata, Koh Abeng, sang pemilik toko, sedang sibuk menghitung nota. Siang, Koh, sapa Arya ramah, memasang wajah layaknya seorang mandor proyek. Siang, Mas. Cari apa? Besi, semen, paralon? Jawab Koh Abeng tanpa menatap,
Tangannya lincah menekan kalkulator. Saya adiknya Pak Ridwan dari Desa Karangjati, Koh. Yang sekarang lagi ada proyek pembangunan besar, kata Arya santai. Mendengar nama Ridwan, Koh Abeng langsung menghentikan kegiatannya dan mendongak. Wajahnya berubah sumringah. Oh, adiknya Pak Bos Ridwan toh? Wah, silakan duduk, Mas. Gimana? Gimana? Ada tambahan pesanan lagi? Abangmu itu sekarang pelanggan VIP di sini. Borongannya mantap benar. Jantung Arya berdebar kencang, namun ia tetap menjaga ekspresinya. Nah, itu dia, Koh. Saya diminta Mas Ridwan kemari mau cross-check sekalian nambah barang. Takutnya ada yang kurang. Kemarin Mas Ridwan pesannya atas nama proyek Masjid Al-Ikhlas atau atas nama pribadi ya, Koh? Biar saya gampang rekap keuangannya, soalnya saya yang pegang uang kas. Koh Abeng mengernyitkan dahinya. Ia menarik sebuah buku besar ledger bersampul merah dari laci bawah mejanya. Masjid? Oh, enggak ada nama masjid di sini, Mas. Tunggu, saya cek resi bulan Maret sama April ya. Koh Abeng membuka halaman demi halaman dengan cepat. Jari telunjuknya berhenti di sebuah kolom yang ditandai dengan stabilo kuning. Ini dia. Pesanan atas nama Bapak Ridwan Hidayat. Alamat pengiriman, Jalan Kenangaraya, Desa Karangjati. Semuanya dikirim ke rumah pribadinya itu loh yang lagi dibangun tingkat. Nggak ada satupun nota yang alamatnya ke Masjid Al-Ikhlas. Jelas Koh Abeng sambil memutar buku tersebut agar Arya bisa melihatnya. Mata Arya menelusuri rentetan tulisan tangan di buku itu. Matanya membelalak membaca rinciannya. 14 Maret. Semen 3 roda 100 sak, pasir Lumajang 3 rit, besi cor 10 mm 50 lonjor. 2 hari setelah Arya mentransfer uang 50 juta. 28 Maret. Granit Garuda 60x 60-50 dus, bata ringan 5 kubik. Total pembayaran tahap 1, Rp42.500.000, lunas via transfer bank. Angka itu bagaikan palu godam yang menghantam ulu hati Arya. Rp42.500.000 lunas ditransfer 2 hari setelah uang donasinya masuk. Alibi soal harga material mahal, kelangkaan besi cor, dan deposito BPR hancur berkeping-keping. Semuanya dusta yang dirangkai sedemikian rupa untuk membangun istana di atas penderitaan umat. Ini dibayar lunas via transfer, Koh? Tanya Arya, suaranya nyaris terdengar seperti bisikan parau. Iya, Mas. Transfer langsung dari rekening Pak Ridwan ke rekening toko saya. Abangmu itu royal benar. Katanya habis dapat rezeki nomplok. Makanya saya bilang dia pelanggan VIP. Sahut Koh Abeng sambil tertawa kecil. Jadi gimana, Mas? Mau nambah hebel atau keramik buat garasi? Arya menarik napas panjang, menahan kepalan tangannya agar tidak menghantam meja etalase kaca di depannya. Emosi, rasa malu, kecewa, dan kemarahan membaur menjadi satu racun yang mendidih di pembuluh darahnya. Kakak kandungnya sendiri, darah daging ibunya sendiri, telah menjelma menjadi lintah darat yang menghisap sumbangan masjid demi ambisi duniawi istri dan dirinya sendiri. Ah, sepertinya untuk sekarang cukup dulu, Koh. Nanti saya koordinasi lagi dengan Mas Ridwan untuk tambahannya. Boleh saya minta fotokopi atau foto halaman buku ini, Koh? Buat laporan kas keluarga saja, biar jelas pengeluarannya, pinta Arya, otaknya bekerja cepat mengumpulkan bukti. Oh, boleh, boleh. Difoto aja Mas pakai HP, biar cepat. Koh Abeng mempersilakan dengan ramah. Tangan Arya sedikit gemetar saat ia mengeluarkan ponselnya dan memotret halaman buku besar pembukuan itu. Bukti tak terbantahkan. Mutasi bank, buku nota material, alamat pengiriman. Semuanya klop. Terima kasih banyak, Koh. Saya permisi dulu. Arya berpamitan singkat. Ia berjalan keluar dari toko material itu dengan langkah lebar dan berat. Begitu masuk ke dalam kabin mobilnya, Arya memukul setir kemudi sekuat tenaga. Bam! Klakson mobil berbunyi nyaring,
mengagetkan beberapa orang di sekitar, namun Arya tidak peduli. Napasnya memburu. Wajah kakaknya yang tersenyum sok suci semalam melintas di benaknya, disusul dengan bayangan warga desa yang menuduh Nadine pelit, dan kondisi atap masjid yang ditambal terpal. Arya mengambil ponselnya, mencari kontak Nadine. Begitu telepon tersambung, ia mendengar suara istrinya yang sengau sehabis menangis. "Halo, Mas?" Sapa Nadine lirih di ujung sana. "Din?" Suara Arya terdengar sangat dingin, sebuah ketenangan yang menakutkan sebelum badai besar. "Kumpulkan semua barang kita. Rapikan koper. Besok hari Jumat. Kita selesaikan semuanya besok siang, dan setelah itu, kita mungkin tidak akan pernah menginjakan kaki di rumah ini lagi." Hari Jumat pagi terasa sangat mencekam di rumah ibu mertua. Sejak pertengkaran kecil kemarin, ibu mertua mendiamkan Nadine. Wanita parubaya itu hanya berbicara seperlunya dengan Arya, sementara Nadine diperlakukan seolah-olah ia adalah bayangan yang tak kasat mata. Namun, Nadine tidak lagi peduli pada validasi mertuanya. Pagi itu, dengan meminjam motor bebek butut milik tetangga, Nadine pergi ke tempat fotokopi di dekat pasar kecamatan. Ia mencetak semua foto buku Ledger TB. Sumber rejeki yang ada di ponsel Arya, beserta lembar mutasi rekening dari bank. Semuanya ia susun rapi di dalam sebuah map plastik bening bermotif biru. Bukti itu kini berwujud fisik, hitam di atas putih, tak bisa disangkal oleh lidah selicin apapun. Setibanya di rumah, Nadine masuk ke kamar dan mengunci pintu. Di dalam, Arya sudah mengenakan baju koko putih dan sarung bermotif hitam, bersiap untuk melaksanakan sholat Jumat. Wajah suaminya tampak kaku, guratan di dahinya menunjukkan beban pikiran yang teramat berat. Nadine mendekat, menyodorkan map plastik biru itu ke tangan Arya. "Semuanya sudah kucetak, Mas. Jelas dan terbaca," bisik Nadine. Arya membuka map tersebut. Matanya kembali menelusuri deretan angka transfer 50 juta rupiah miliknya, yang disandingkan dengan nota pembelian material rumah atas nama Ridwan Hidayat senilai 42.500.000 rupiah. Hanya selisih 2 hari. Fakta itu kembali menyayat hatinya. "Mas," panggil Nadine lembut, mengusap bahu suaminya. "Koper kita sudah ku packing semua dan kumasukkan ke bagasi mobil. Kalau setelah ini ibu mengusir kita, atau Mas Ridwan mengerahkan preman desa untuk menyerang kita, kita langsung pergi. Aku siap, Mas. Asalkan kebenaran ini terbongkar." Arya menatap istrinya dalam-dalam. Mata Nadine yang biasanya teduh kini memancarkan keberanian yang luar biasa. Istrinya telah dihina, dicap pelit, difitnah iri hati, namun ia tetap berdiri tegak mendukungnya. "Maafkan aku, Din. Liburan yang seharusnya menyenangkan malah jadi mimpi buruk buatmu," ucap Arya parau. Ia mencium kening Nadine lama. "Aku berjanji, setelah sholat Jumat hari ini, tidak akan ada lagi orang yang berani memanggil istriku dengan sebutan pelit." Arya menggulung map plastik itu, menyelipkannya ke balik peci hitamnya, dan melangkah keluar kamar dengan langkah tegap layaknya seorang prajurit yang bersiap menuju medan perang. Matahari bersinar sangat terik siang itu. Udara di dalam Masjid Al-Ikhlas terasa panas dan pengap, diperparah oleh atap terpal biru yang menyerap panas matahari dan memerangkapnya di dalam ruangan. Ratusan jamaah laki-laki duduk berdesakan di atas karpet tipis yang berbau apek. Kipas angin dinding yang usang hanya berputar pelan, mengeluarkan bunyi kriet-kriet yang mengganggu tanpa memberikan embusan angin yang berarti. Arya duduk di saf ketiga, tepat di belakang deretan para sesepuh desa. Matanya menatap lurus ke arah mimbar yang kayunya sudah keropos dimakan usia. Sebelum azan dikumandangkan dan khatib naik ke mimbar, sudah menjadi tradisi di desa tersebut bagi panitia masjid untuk memberikan laporan mingguan. Mas Ridwan, dengan baju koko sutra yang mengkilap dan peci putih yang bertengger miring di kepalanya, bangkit berdiri dan mengambil mikrofon. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Suara bariton Ridwan menggema dari corong toa di menara masjid, memecah keheningan jamaah. "Bapak-bapak,
Saudara-saudara jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi nikmat sehat untuk berkumpul di rumah Allah yang, kondisinya sama-sama kita lihat masih sangat memprihatinkan ini. Ridwan memulai pidatonya dengan nada memelas yang dibuat-buat. Ia mengarahkan pandangannya ke atap terpal yang berlubang di sana-sini. Arya merasakan rahangnya mengeras. Ia meremas lututnya sendiri di balik sarung. Sebagai ketua panitia, saya merasa memikul beban yang sangat berat. Lanjut Ridwan, kali ini sambil mengelus dadanya. Saya sudah berusaha mencari dana ke sana kemari. Namun apa daya, harga material sedang meroket tinggi. Kas masjid kita saat ini kosong. Bapak-bapak, kosong melompong. Terdengar helaan napas prihatin dari beberapa jamaah di saf belakang. Pak Kasim sang bendahara hanya menunduk dalam-dalam di pojok ruangan. Oleh karena itu, suara Ridwan kembali meninggi. Saya mengetuk pintu hati bapak-bapak sekalian. Jangan tunggu nanti untuk bersedekah. Sedekah tidak akan membuat miskin. Allah akan menggantinya berkali-kali lipat. Mari kita sisihkan rezeki kita, 5.000, 10.000, seikhlasnya, untuk membeli semen dan bata. Jangan sampai kita malu pada Allah karena rumah kita bagus dan megah, tapi rumahnya kita biarkan bocor seperti ini. Ironi dari kalimat terakhir itu membuat darah Arya mendidih hingga ke ubun-ubun. Rumah kita bagus dan megah, tapi rumahnya kita biarkan bocor. Kalimat itu keluar dari mulut pria yang sedang membangun istana 2 lantai menggunakan uang umat. Ridwan bahkan menyempatkan diri melirik ke arah Arya, tersenyum tipis, seolah menyindir bahwa adik iparnya yang dari kota itu tidak memberikan kontribusi apa-apa. Insya Allah, siang ini kotak amal akan diedarkan 2 kali. Mohon keikhlasannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup Ridwan, lalu kembali duduk di saf terdepan dengan lagak seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Kotak kayu sumbangan mulai digeser dari tangan ke tangan. Arya melihat para petani tua dengan tangan kapalan mengeluarkan lembaran uang 2.000 dan 5.000 rupiah yang lusuh dari saku mereka, memasukkannya ke dalam kotak dengan wajah penuh harap agar masjid mereka segera diperbaiki. Pemandangan itu meruntuhkan sisa-sisa pertahanan kesabaran Arya. Kakaknya bukan hanya menipunya, tapi ia sedang merampok orang-orang miskin di desa ini. Sholat Jumat dan rangkaian khutbah pun berlangsung. Bagi Arya, durasi sholat itu terasa sangat lama. Jantungnya berdetak seirama dengan jarum jam, menunggu saat yang tepat untuk meledakkan bom waktu yang ia bawa di balik pecinya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Imam sholat Jumat menolehkan wajahnya ke kanan dan ke kiri, menutup rangkaian sholat siang itu. Jamaah mulai berzikir serempak. Setelah sekitar 10 menit wiridan dan doa penutup selesai, suasana mulai riuh. Sebagian jamaah bangkit berdiri untuk merapikan sarung, sebagian lagi bersiap melangkah keluar serambi untuk memakai sandal. Mas Ridwan sedang sibuk bersalaman dengan para tokoh desa di saf depan, memamerkan senyum lebarnya. Saat itulah Arya bergerak. Ia bangkit dari duduknya, bukan menuju pintu keluar, melainkan melangkah cepat dengan langkah tegap menuju ke arah mimbar imam. Tangannya dengan sigap meraih mikrofon berkabel panjang yang baru saja diletakkan oleh sang imam. Cetek. Arya menekan tombol on pada mikrofon tersebut. Terdengar suara dengungan statis yang cukup nyaring dari 4 corong toa besar di atas menara masjid, membuat beberapa jamaah yang baru sampai di pintu serambi menoleh kembali ke dalam. Di rumah mertua yang berjarak 200 meter dari masjid, ibu mertua yang sedang mencuci piring terhenti. Nadine, yang sedang duduk di teras sambil berdoa dengan tangan gemetar, langsung berdiri. Suara statis toa itu terdengar sangat jelas hingga ke dapur-dapur rumah warga di seluruh penjuru desa. Arya menarik napas dalam-dalam. Matanya menyapu seluruh ruangan, menatap ratusan pasang mata yang kini kebingungan melihatnya berdiri di depan mimbar dengan sebuah map plastik biru di tangan kirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Arya menggema keras, berat, dan tegas.
membelah udara siang yang panas. Jamaah terdiam. Mas Ridwan, yang tadinya sedang tertawa bersama Pak Kades, langsung menoleh dengan dahi berkerut. "Ar, ngapain kamu di situ? Sholatnya udah selesai," tegur Ridwan dari saf depan, suaranya tanpa sadar ikut tertangkap oleh mikrofon. Arya mengabaikannya. Matanya menatap tajam ke arah kerumunan, memposisikan dirinya agar suaranya bisa didengar oleh setiap makhluk hidup di Desa Karangjati. "Bapak-bapak warga Desa Karangjati. Saya Arya, adik kandung dari Mas Ridwan. Saya mohon maaf jika kelancangan saya mengambil toa ini mengganggu waktu istirahat bapak-bapak. Tapi ada sebuah kebenaran yang harus, wajib, saya sampaikan siang ini juga, sebelum lebih banyak lagi uang halal bapak-bapak yang dirampok oleh orang munafik." Kata, dirampok, dan orang munafik, sontak membuat seisi masjid berdengung. Beberapa orang mulai berdiri, penasaran dengan apa yang terjadi. Ridwan mulai terlihat panik. Ia maju selangkah. "Heh, Ar, kamu ngomong apa? Turun kamu, jangan bikin malu keluarga," serunya dengan nada mengancam. Arya menatap kakaknya dengan sorot mata sedingin es. Ia mengangkat mikrofonnya lebih dekat ke mulutnya. Tadi sebelum sholat, bapak-bapak mendengar pengumuman dari Ketua Panitia Renovasi, Mas Ridwan, bahwa kas masjid kosong melompong. Bahwa harga material mahal sehingga tidak bisa membeli apa-apa. Hari ini, saya berdiri di sini untuk mengatakan bahwa semua itu bohong. Suara Arya menggelegar menembus pengeras suara, memantul di dinding-dinding bukit yang mengelilingi desa. Di perempatan pasar, ibu-ibu yang sedang berbelanja terdiam mematung. Di balai desa, para pegawai keluar ke halaman. 2 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 12 Maret, saya dan istri saya, Nadine, telah mentransfer uang tabungan kami sebesar 50 juta rupiah. Uang itu kami niatkan sepenuhnya untuk merenovasi atap masjid ini. Dan uang itu saya transfer langsung ke rekening pribadi Mas Ridwan. Gema dari angka 50 juta, membuat suasana masjid pecah. Ratusan mulut menganga tak percaya. Angka itu sangat fantastis bagi ukuran desa mereka. Pak Kasim sang bendahara sampai berdiri dari duduknya, tubuhnya gemetar. 50 juta. "Pak Ridwan, apa benar itu?" teriak salah seorang warga dari saf tengah. Wajah Ridwan seketika pucat pasi. Kulitnya yang tadi berseri-seri kehilangan warnanya. Ia terbata-bata menatap warga, lalu menatap Arya dengan tatapan membunuh. "Dia bohong. Adikku ini lagi mabuk. Dia iri sama aku. Turun kamu, Ar. Kualat kamu fitnah kakakmu sendiri di rumah Allah." Ridwan berlari mendekati mimbar, mencoba merebut mikrofon dari tangan Arya. Namun Arya dengan sigap menepis tangan kakaknya dengan keras, hingga Ridwan terpental mundur beberapa langkah. Tubuh Arya yang lebih kekar dan lebih muda tak bisa ditandingi oleh Ridwan. "Jangan sentuh saya," bentak Arya tanpa menggunakan mikrofon, namun suaranya cukup keras untuk didengar oleh saf-saf terdepan. Arya kembali menempelkan mikrofon ke bibirnya, kali ini ia membuka map plastik biru yang sejak tadi ia pegang. Ia mengeluarkan lembaran-lembaran kertas dari dalamnya dan mengacungkannya tinggi-tinggi. "Kalian bilang saya fitnah? Ini buktinya." Arya berteriak lantang. "Ini lembar mutasi resmi dari bank. Tanggal 12 Maret, uang keluar 50 juta ke rekening Ridwan Hidayat. Mas Ridwan beralasan ke saya uang itu didepositokan di BPR karena nunggu material turun harga. Tapi mari kita lihat bukti kedua." Arya menarik napas, dadanya naik turun dengan cepat. Emosinya benar-benar tersalurkan pada setiap suku kata yang ia ucapkan. Ini adalah fotokopi buku kasir dari toko bangunan Sumber Rejeki di kecamatan. Tanggal 14 Maret, dengarkan baik-baik, hanya 2 hari setelah uang masjid itu masuk ke rekeningnya, Mas Ridwan memborong semen 100 sak, besi cor 50 lonjor, dan granit 50 dus. Total pembayaran, 42.500.000 rupiah. Lunas ditransfer dari rekening pribadinya.
Dan dikirim kemana material itu? Ke alamat rumah pribadinya di Jalan Kenanga Raya. Keheningan yang mematikan melanda seluruh ruangan. Angin seolah berhenti bertiup. Suara Arya bergema hingga ke rumah ibu mertua. Di teras rumah, ibu mertua yang sejak tadi mendengarkan, mendadak lemas. Kakinya tak mampu menopang tubuhnya, ia terduduk di lantai plesteran dengan air mata yang mulai mengalir deras, menyadari bahwa anak yang selama ini ia banggakan telah mencoreng arang di wajah keluarganya. Di dalam masjid, Ridwan benar-benar kehilangan akal sehatnya. Kepanikannya memuncak melihat warga mulai berbisik-bisik dengan wajah marah. Dusta! Itu editan. Dia kerja di Jakarta pinter ngedit kertas kayak gitu. Bohong kalian semua, jangan percaya. Teriak Ridwan histeris. Ia melompat maju, kali ini berhasil mencengkeram kerah baju Arya. Terjadi pergumulan singkat. Mikrofon di tangan Arya berderit keras. Namun dengan satu dorongan kuat, Arya berhasil melepaskan cengkeraman itu. Pak Kades dan beberapa pemuda desa yang sadar akan situasi, segera berlari ke depan dan menarik tubuh Ridwan menjauh dari mimbar. Tahan dulu, Pak Ridwan. Biar Arya selesai bicara. Bentak Pak Kades, yang wajahnya sendiri sudah memerah menahan marah karena merasa ikut ditipu sebagai aparat desa. Arya merapikan kerah bajunya. Ia menatap ratusan warga yang kini memandangnya dengan tatapan bercampur aduk antara takjub, marah, dan menyesal. Selama beberapa hari di desa ini, suara Arya mulai merendah, menahan isak tangis yang tertahan di tenggorokannya. Istri saya, Nadine, disindir saat beli sayur. Dia dihina, dicap sebagai orang kota yang pelit, orang sombong yang tidak mau menyumbang untuk rumah Allah. Istri saya menangis setiap malam, menahan sakit hati demi menjaga nama baik keluarga. Padahal, uang tabungan kami, uang yang kami kumpulkan dari memotong uang makan kami sendiri, telah ditilep untuk membangun istana 2 lantai milik ketua panitia kalian. Suara Arya bergetar hebat. Ia menunjuk tepat ke wajah kakaknya yang kini sedang dipegangi oleh 2 orang pemuda. Lihat wajahnya. Dia berdiri di depan kalian semua, membawa nama Allah, meminta sumbangan 5.000 rupiah dari kantong kalian yang pas-pasan, sementara dia duduk di atas uang puluhan juta yang seharusnya menjadi atap untuk melindungi kalian saat bersujud. Ini bukan sekadar pencurian. Ini pengkhianatan terhadap rumah Allah. Kata-kata Arya meledak seperti dinamit di tengah kerumunan. Kesadaran itu menghantam warga desa dengan keras. Pak Kasim sang bendahara tiba-tiba maju ke depan, wajah keriputnya basah oleh air mata amarah. Ia mengangkat buku kas masjid yang selalu dibawanya. Benar kata Nak Arya, teriak Pak Kasim, meski tanpa mikrofon suaranya terdengar lantang karena emosi. Sudah 2 bulan ini Pak Ridwan tidak pernah menyerahkan sepeser pun uang kas kepadaku. Dia beralasan ada donatur yang kirim langsung ke dia. Dan kemarin, dia paksa aku untuk tanda tangan proposal fiktif pencairan dana desa. Dia penipu. Pernyataan dari Pak Kasim yang terkenal jujur dan alim itu menjadi pelatuknya. Ratusan jamaah yang mayoritas adalah petani berkulit legam dan buruh kasar, yang uangnya sering diperas oleh Ridwan dengan dalih agama, meledak dalam amarah yang brutal. Suasana masjid yang tadinya sakral berubah menjadi arena luapan kemarahan. Kurang ajar. Kembalikan uang kami, teriak seorang bapak dari saf tengah. Maling. Bawa nama agama buat bangun rumah, sahut yang lain. Bakar saja rumah barunya. Rumah haram. Masa mulai merangsek maju. Saf-saf bubar berantakan. Niat berzikir berganti menjadi niat menghakimi. Puluhan orang mengepung Ridwan yang kini berteriak-teriak ketakutan, wajahnya yang tadi sombong kini menyusut pucat pasi seperti mayat. Beberapa pemuda sudah mengepalkan tangan, bersiap melayangkan pukulan pertama ke wajah sang ketua panitia. Mundur! Mundur semua! Jangan ada yang main hakim sendiri, teriak Pak Kades yang kewalahan menahan dorongan massa. Arya yang tidak ingin melihat darah tumpah di dalam masjid, kembali berteriak melalui toa. Bapak-bapak, tolong tahan emosi.
Jangan kotori masjid ini dengan kekerasan. Suara Arya yang menggema keras dari toa berhasil menghentikan langkah beberapa orang, meski makian dan sumpah serapah tetap melayang bertubi-tubi ke arah Ridwan yang kini terduduk lemas di sudut serambi, diludahi oleh beberapa warga yang melintas di dekatnya. Di luar pekarangan masjid, kerumunan ibu-ibu mulai berdatangan karena mendengar siaran langsung dari toa tadi. Di barisan paling depan, Bu Tejo, yang tempo hari paling keras menyindir Nadine, berdiri mematung dengan mulut ternganga, wajahnya memerah karena rasa malu yang amat sangat. Di tengah kerumunan ibu-ibu itu, Nadine berjalan perlahan mendekati pelataran masjid. Air matanya mengalir membasahi pipinya, namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan kelegaan. Beban berat yang menghimpit dadanya selama beberapa hari terakhir akhirnya terangkat. Warga yang melihat kedatangan Nadine secara otomatis menyingkir, memberikannya jalan. Mata mereka yang tadinya memandang Nadine dengan sinis kini berubah menjadi tatapan penuh penyesalan, rasa hormat, dan rasa bersalah yang teramat dalam. Bu Tejo bahkan menundukkan kepalanya dalam-dalam, tak berani menatap wajah wanita yang telah ia fitnah habis-habisan. Arya meletakkan mikrofon itu kembali ke tempatnya. Ia menuruni mimbar, berjalan membelah kerumunan warga yang menatapnya dengan kekaguman. Arya tidak mempedulikan kakaknya yang sedang diinterogasi keras oleh Pak Kades dan polisi desa yang baru tiba. Matanya hanya tertuju pada satu orang. Ia melangkah keluar dari serambi, menuju pelataran berumput liar tempat istrinya berdiri. Arya merengkuh tubuh Nadine ke dalam pelukannya di hadapan seluruh warga desa. "Sudah selesai, Din? Kebenaran sudah ditegakkan," bisik Arya di telinga istrinya. Di belakang mereka, Masjid Al-Ikhlas yang reot menjadi saksi bisu runtuhnya topeng kesombongan seorang pengkhianat. Gema dari toa siang itu tidak hanya membongkar kebohongan, tetapi juga mengukir sejarah baru bagi desa Karangjati. Sebuah sejarah di mana keadilan mengambil jalannya sendiri, tepat di hari yang paling mulia. Siang itu, pelataran Masjid Al-Ikhlas menjadi saksi bisu runtuhnya wibawa seorang Ridwan Hidayat. Di bawah terik matahari, kerumunan warga tidak kunjung bubar meski sholat Jumat telah usai hampir 1 jam yang lalu. Emosi massa yang sempat mendidih kini tertahan oleh kehadiran 2 orang anggota kepolisian sektor, Polsek, kecamatan dan seorang babinsa yang dihubungi cepat oleh Pak Kades. Ridwan duduk di kursi plastik reot di serambi masjid, diapit oleh Pak Kades dan petugas polisi. Pakaian koko sutranya lecek, pecinya entah jatuh kemana, dan wajahnya menunduk dalam, tak berani menatap puluhan pasang mata warga yang menyorotnya dengan penuh kebencian. "Pak Ridwan," suara Pak Kades memecah ketegangan, tegas dan tanpa basa-basi. "Bukti yang dibawa adik Anda sudah sangat jelas. Pak Kasim juga sudah bersaksi. Anda menggunakan dana sumbangan umat untuk kepentingan pribadi. Ini bukan sekadar pelanggaran etika, ini tindak pidana penggelapan dan penipuan." Saya bisa jelaskan, Pak Kades. Saya niatnya pinjam dulu." Suara Ridwan bergetar hebat, mencoba membela diri dengan alasan yang terdengar konyol bahkan di telinganya sendiri. "Pinjam?" bentak seorang warga dari kerumunan. "Pinjam tanpa bilang-bilang itu namanya maling. Balikin uang kami." Polisi mengangkat tangan, menenangkan massa. "Bapak-bapak, harap tenang. Kita selesaikan ini sesuai hukum yang berlaku," ujar salah satu petugas. Ia kemudian menoleh ke arah Arya dan Nadine yang berdiri tak jauh dari sana. "Mas Arya selaku donatur utama, apakah ingin langsung membuat laporan resmi ke Polsek sekarang?" Arya menatap kakaknya. Di balik amarahnya yang menyala-nyala, masih ada setitik belas kasihan melihat saudara kandungnya sendiri di ambang kehancuran. Nadine menyentuh lengan Arya, memberikan isyarat persetujuan apapun keputusan suaminya. "Saya beri waktu 2 kali 24 jam, ucap Arya dingin, suaranya cukup keras untuk didengar semua orang. 2 hari. Jika dalam waktu 2 hari uang 50 juta itu tidak kembali utuh ke rekening panitia masjid yang dipegang Pak Kasim, ditambah uang kas warga yang selama ini digelapkan, saya pastikan Mas Ridwan akan lebaran di balik jeruji besi."
Ultimatum itu bagaikan vonis palu hakim. Pak Kades mengangguk setuju. Dengar itu, Ridwan? 2 hari. Kalau sampai Senin pagi uang itu belum ada di meja saya, desa yang akan langsung menyerahkan kamu ke kejaksaan. Dan mulai detik ini, kamu diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan ketua panitia masjid dan semua urusan desa, tegas Pak Kades. Hukuman sosial telah dimulai. Saat Ridwan digiring pulang oleh petugas desa agar tidak diamuk massa, tak ada satupun warga yang menyapanya. Sepanjang jalan, tatapan jijik dan bisik-bisik kasar mengiringi langkah gontainya. Pria yang pagi tadi dihormati bak pahlawan desa, kini tak lebih dari seorang pesakitan yang paling hina di mata masyarakat. Kabar tentang kejadian di masjid menyebar lebih cepat daripada angin puting beliung. Saat Ridwan tiba di rumah panggungnya yang setengah jadi di Jalan Kenanga, Mbak Sari sedang asyik menelepon sales dealer mobil, memastikan warna Pajero yang akan ia DP minggu depan. Melihat suaminya pulang diantar Pak Kades dengan wajah pucat dan seragam koko yang berantakan, telepon di tangan Sari terjatuh. "Mas, ya Allah, Mas kenapa? Ada preman yang mukulin Mas?" jerit Sari panik, berlari menyambut suaminya. Pak Kades menatap Sari dengan raut wajah muak. "Tidak ada preman, Bu Sari. Suami Anda baru saja ketahuan menggelapkan uang puluhan juta milik masjid untuk membangun rumah tingkat ini. Uangnya harus dikembalikan dalam 2 hari, atau suami Anda dipenjara." Dunia Sari seakan runtuh seketika. Penggelapan? Enggak mungkin. Mas Ridwan bilang ini uang komisi proyek. Kalian pasti fitnah. Ini pasti kerjaannya Arya dan istrinya yang sirik itu kan? Teriak Sari histeris, menunjuk-nunjuk ke arah luar. "Tutup mulutmu, Sari!" bentak Ridwan tiba-tiba, suaranya pecah oleh keputusasaan. Ia mengusap wajahnya dengan kasar. Semuanya udah kebongkar. Arya bawa bukti mutasi Bang sama nota dari Koh Abeng. Kita tamat. Lutut Sari lemas. Ia jatuh terduduk di atas lantai granit putih yang baru saja dipasang pagi tadi. Lantai mewah yang dibeli dari uang haram. Hari itu juga, Karma datang menagih utang dengan sangat cepat dan kejam. Sore harinya, kabar bahwa proyek rumah itu didanai dari uang masjid sampai ke telinga para tukang bangunan. Dipimpin oleh mandor mereka, belasan tukang itu langsung menghentikan pekerjaan. Mereka menuntut sisa upah mereka dibayar hari itu juga, lalu membongkar perancah bambu dan steger dengan kasar. "Kami ini orang kecil, Bu, tapi kami masih punya agama. Kami nggak mau ngasih makan anak istri pakai uang hasil ngerampok masjid." Ludah sang mandor di halaman rumah, sebelum membawa pergi rombongannya. Proyek istana 2 lantai itu mangkrak seketika, menyisakan kerangka semen yang kini tampak seperti monumen keserakahan. Namun penderitaan Sari belum selesai. Uang 50 juta harus dikembalikan, sementara saldo di rekening mereka sudah terkuras habis untuk membeli material. Tidak ada pilihan lain. Sambil menangis meraung-raung, Sari terpaksa melucuti satu persatu kebanggaannya. Gelang keroncong, kalung liontin besar, hingga cincin kawin yang baru saja ia upgrade ukurannya. Semuanya dimasukkan ke dalam plastik. Motor metik baru suaminya diseret ke showroom motor bekas dengan harga miring. Rencana membatalkan DP Pajero pun tak luput dari potongan denda penalti. Dalam semalam, wanita yang pagi harinya merendahkan Nadine karena memakai Siti Kartua itu, kini harus berjalan kaki dari toko emas keliling kecamatan dengan mata sembab dan wajah ditutupi kerudung rapat-rapat, menghindari tatapan mencemooh dari setiap orang yang mengenalinya. Istana hayalannya hancur berkeping-keping. Di rumah keluarga, suasana terasa sunyi dan berat. Arya sedang duduk di teras belakang, menatap kosong ke arah kebun pisang, sementara Nadine membereskan barang-barang mereka. Walau kebenaran sudah terungkap, luka di hati Nadine akibat tuduhan mertuanya pagi tadi masih menyisakan perih. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang terseret pelan mendekati pintu kamar. Nadine menoleh dan mendapati ibu mertua berdiri di ambang pintu. Penampilan wanita tua itu sangat menyedihkan. Matanya bengkak, wajahnya kuyu, dan bahunya bergetar hebat.
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ibu mertua melangkah masuk dan langsung menjatuhkan dirinya ke lantai, bersimpuh tepat di depan kaki Nadine. Astagfirullah, ibu, jangan begini, bu. Nadine terkesiap, buru-buru berjongkok dan berusaha mengangkat tubuh ibu mertuanya. Namun ibu mertua menolak untuk berdiri. Ia meraih kedua tangan Nadine dan menggenggamnya erat-erat, air matanya membasahi punggung tangan sang menantu. Maafkan ibu, Din, maafkan ibu yang bodoh ini. Isak ibu mertua dengan suara parau yang menyayat hati. Ibu buta. Ibu termakan omongan manis Ridwan dan Sari. Ibu bangga lihat mereka pamer harta, sampai ibu tega menuduhmu dan Arya yang tidak-tidak. Ibu menuduh anak yang sudah berkorban uang tabungannya sendiri. Ibu berdosa besar, Din. Tangis penyesalan itu begitu tulus, meluluhkan dinding pertahanan yang sempat Nadine bangun. Nadine ikut menangis. Ia memeluk tubuh ringkih mertuanya itu dengan erat. Arya yang mendengar keributan segera berlari masuk ke kamar. Melihat ibunya menangis bersimpuh, hatinya hancur. Ia segera memeluk sang ibu dan membimbingnya duduk di tepi ranjang. Bu, sudahlah. Nadine dan Arya sudah memaafkan ibu dari awal. Kami cuma mau menyelamatkan nama keluarga sebelum dosanya makin menumpuk. Ucap Arya lembut sambil menghapus air mata di pipi ibunya. Ibu malu, Le? Ibu malu sama orang kampung? Anak sulung ibu jadi maling masjid. Ratap ibu mertua, memukul-mukul dadanya sendiri. Bagaimana ibu bisa keluar rumah lagi? Wajah ibu mau ditaruh di mana? Nadine menggenggam tangan mertuanya dengan lembut. Rasa bencinya menguap tak berbekas, digantikan oleh empati yang mendalam. Bu, yang salah itu Mas Ridwan dan Mbak Sari, bukan ibu. Ibu tetap ibunya Arya, dan mertuanya Nadine. Warga desa pasti tahu kalau ibu tidak ada sangkut pautnya dengan uang itu. Kita hadapi sama-sama ya, Bu. Permintaan maaf itu menjadi titik balik bagi keluarga tersebut. Hubungan yang sempat retak kembali merekat erat. Malam itu, Nadine dan Arya mengurungkan niat mereka untuk pergi dari desa. Mereka memutuskan untuk menetap hingga hari raya, memastikan tanggung jawab terhadap pembangunan masjid benar-benar terselesaikan. Senin pagi, tepat sebelum tenggat waktu 2x24 jam berakhir, sebuah amplop coklat tebal diletakkan di atas meja balai desa. Ridwan, yang kini tampak 5 tahun lebih tua dengan wajah kusam dan tak terurus, menyerahkan uang tunai sebesar 55 juta rupiah kepada Pak Kades, mengembalikan uang sumbangan Arya ditambah uang kas warga yang pernah ia pakai. Sesuai kesepakatan, Arya tidak memperpanjang kasus tersebut ke kepolisian. Namun, nama Ridwan sudah dicoret hitam dari seluruh struktur desa. Ia dan istrinya mengurung diri di rumah mangkrak mereka, tak pernah lagi menampakkan batang hidungnya. Hari itu juga, roda keadilan mulai membuahkan hasil nyata. Pak Kades menunjuk Pak Kasim dan Arya sebagai penanggung jawab sementara pembangunan masjid. Tanpa membuang waktu, Arya dan Pak Kasim menyewa mobil pick-up dan berangkat ke TB. Sumber rejeki milik Koh Abeng. Kali ini, mereka membeli material yang benar-benar dibutuhkan untuk masjid. Rangka baja ringan, genteng metal pasir anti bocor, keramik lantai berkualitas, semen, dan cat dinding. Keesokan harinya, pemandangan luar biasa terjadi di pelataran Masjid Al-Ikhlas. Seolah terbangun dari tidur panjang, seluruh elemen desa Karangjati tumpah ruah ke halaman masjid. Semangat gotong royong yang sempat mati suri akibat ulah ketua panitia korup kini menyala lebih terang dari sebelumnya. Para pemuda desa dengan sigap membongkar terpal biru yang menyedihkan itu dan mulai meruntuhkan atap yang lapuk.